LJ mau cerita Yes. koal. Jadi kemarin itu LJ tuh ngobrol-ngobrol sama keponakan lah ya gitu. Mm, 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 Ah, nah, jadi LJ biasa, namanya juga MC gitu ya, selalu punya yes. bahan untuk diomongin gitu loh. Aku tanya, kamu ini gimana gimana gimana? Nah dia tuh lagi main gadget lah, lagi screen Ah, time ah, gitu ah. ibaratnya gitu ya. Terus dia menjawab sih kok, menjawab, oh ini uncle. Tapi sambil lihat ke gadgetnya gitu, aku gemes kok. Gemes ya. Aku gemes kok karena nggak tahu ya kalau LJ tuh kok merasa pada saat kita diajak ngomong orang gitu ya, apalagi orang dewasa ya, ya sebaiknya kan kayak mungkin stop dulu, lalu kayak eye contact gitu loh. Mm, mm, mm. Karena kita pada saat aku juga mengobrol sama dia bertanya, aku menghadap badan aku itu menghadap dia. Jadi aku nggak menghadap ke depan gitu. Aku benar-benar menghadap dia, sedangkan dia lagi menghadap ke bawah gitu. Iya, iya. Dia menjawab sih kok, tapi matanya tuh ambil ke bawah gitu. Which mungkin ekspektasi aku tuh ya di eye contact, menghadap ke aku, merespon dengan gitu. Itu gimana ya kok terhadap anak-anak yang kayak gini? Nggak tahu ya, mungkin LJ apa aku juga salah kali ya kok. Aku masuk atau aku ngajak ngomong di tengah-tengah dia lagi sibuk gitu loh mungkin ya. Lagi asik gitu ya. Lagi asik gitu. Ini Lagi uncle asik apa sih nih. ganggu banget nanya-nanya. Iya kan, tapi emang aku kan suka ngobrol kok sama anak-anak. Ya, Aku ya, orangnya suka ngobrol sama anak-anak ya. gitu. Jadi make sense juga sih LJ. Jadi mungkin apa ya? Kita lihat dari perspektif anak kali ya. Mungkin kita Hmm, bayangin diri kita lagi di posisi anak nih. hmm. Oke, bayangin oke saya sana. Tapi LJ suka main game nggak sih? Nggak terlalu sih, Pas suka lalu. Oke. nggak Kalau terlalu. kalau nonton drakor gimana? Suka banget Gue suka nonton banget drakor dan ya. baca buku. Oke. Dan Enma mungkin Typing juga sih. ada yang relate kali ya. Ada yang suka juga Hmm, nonton drakor nih. hmm, hmm. Nah, iya. Oke, coba gini, LJ. Misalnya nih LJ lagi nonton drakor. Lagi seru-serunya deh. Adegan yang paling seru buat LJ apa misalnya? Berantem sih, adegan berantem. Berantem. Berantem ya. Oke, Lagi adegan berantem. misalnya lagi nonton adegan berantem gitu. Hmm, Terus gak tahu ya, mungkin istri istri ngajakin ngomong gitu, apa panggil. hmm. LJ gimana tuh responnya waktu itu? Oke. Ntar dulu. Iya, mirip ya kayak yang dialamin anak gitu ya. Kita Iya, lagi asik. Terus iya, gitu. iya, 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 iya. Iya Dan benar juga sih ya. Hmm. iya, dan jujur gue juga kadangan gitu sih LJ. Lagi misalnya lagi sibuk ya kerja gitu, tar- lagi ngerjain gini terus lagi bikin presentasi lah misalnya gitu ya. Hmm. Lagi in the mood gitu terus anak masuk nanya, "Dedi, Dedi, Dedi." Bentar, bentar ada apa gitu. Hmm. Jadi Hmm. jadi Hmm. itu ya, kadang kan kita Hmm. perlu tahu momen juga sih Iya, mulai iya, dari iya. gitu. Emang kitanya juga pada saat kita manggil atau ngajak ngomong mungkin ya tapi gimana ya kok maksudnya kan kita pengen Hah? dia tuh kayak apa ya ya anak-anak mungkin kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk menyapa atau bertanya kepada kita duluan iya kan. Jadi aku berusaha lah untuk buka omongan gitu kan Ya. mengajukan topik melempar tapi ada yang lebih parah loh kok sebenarnya. Oh, gimana tuh Ada yang yang lebih lebih parah tuh? parah. Ya sebagai uncle yang suka, ya aku terkenal sebagai uncle yang suka ngobrol gitu ya kok. Ada yang nggak Mhm. jawab kok. Cuman Ada yang nggak ngangguk, jawab. nggak cuman ngangguk doang sama geleng-geleng. Kayak boneka Rusia gak tuh kok. Cuma kalau tanya, hmm, kamu nggak suka donat emang nggak suka manis-manis? Hmm, Oke, maksudku kalau kata no itu kan cuma dua huruf ya. Kenapa nggak jawab no aja? Kenapa cuman kayak hmm, kayak I mean itu kan kalau udah kayak gitu kan ibaratnya kayak close answer gitu ya kok. Terus aku mau nanya apa lagi ya? Aku krik-krik gitu loh kok. Iya kan sebagai sebagai ini sebagai uncle yang bertanya aku krik-krik. Terus aku mau tanya apa lagi ya? Kok dia jawabnya cuman hmm, naik ke atas terus turun lagi gitu kayak kayak nggak jawab gitu. Aku bilang itu kayak nggak menjawab. Tapi sebenarnya tuh menjawab gak sih kok sebenarnya Wah, mereka. itu sebenarnya menjawab LJ. Karena kan Oh orang gitu. komunikasi ini kan sebenarnya nggak hanya secara lisan.
tapi juga ada Hmm. visual, auditory, dan kinestetik gitu kan. Jadi Maksudnya kayak visual gimana itu tuh kok? visual itu dengan melihat, komunikasi itu dengan melihat, auditori itu dengan suara, kinestetik Oke. itu dengan gerakan. Dan itu bahkan juga ada ini loh, penelitian research dari ini profesor di apa UCLA, dia meneliti Hmm. tentang komunikasi. Jadi Hmm. komunikasi itu justru apa ya? Dia membagi menjadi tiga. Hmm. Itu dia membagi yang pertama itu adalah kata-kata. Jadi kata-kata yang Oke. kita ucapkan itu kadarnya hanyalah 7%. Hmm. Lalu berikutnya itu adalah intonasi dan nada Oke. suara. Itu Tone ya kok berarti. tone, yes, voice Ah, and tone itu 38%. Kemudian oke. berikutnya yang paling besar dominasinya adalah body language, itu 55%. Berarti Body, paling dominan body bahasa tubuh language. dong kok Bahasa pada saat tubuh kita benar. menjawab. Bahasa tubuh nih, ekspresi, Hmm. wajah, terus gerakan Hmm. digeleng-geleng segala kan termasuk dari bahasa tubuh tuh. Jadi sebenarnya anak itu udah komunikasi tuh si keponakan. Itu ya kok. Soalnya aku Ah, lebih kayak mengharapkan tuh mendengar kata-kata gitu. benar, karena itu Pengen tahu persepsi kita gitu. persepsi kita ya. Persepsi Mm-mm. kita. Karena kan kita mungkin sebagai orang tua atau orang yang lebih tua ini mungkin kadangan ya kayak gue sendiri juga sih. Lagi sibuk Hmm. gitu. Terus nanya, nanti mau makan apa? Gitu kan. Hmm. Karena Hmm. mungkin gue lagi sibuk atau lagi males jalan ke mereka, gue teriak gitu. Hmm. Bukan teriak kali ya. Suara rada keras gitu. Dengan Ya, ya, harapannya ya, tadi, ya, ya. Ya, mereka ya, jawab ya. secara lisan. Ya, 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 ya. Padahal mereka mungkin udah jawab gitu ya. Iya, 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 iya. Cuma Benar ya, juga sih. gimana ya. Mungkin ya mereka udah berkomunikasi sebenarnya gitu LJ, Sebenarnya udah dan menjawab gitu ya sudah menjawab sebenarnya. gitu dengan Hmm. gelengan dan anggukan mereka gitu karena itu Hmm, kan hmm, termasuk hmm. body language, Iya, itu iya. termasuk kinestetik. Dan jujur waktu anak gua dulu masih kecil juga mereka juga yang kembar juga sering jawabnya itu lewat anggukan atau gelengan. Nah, dulu gue Hmm, juga oke. sempat kesel juga kenapa gitu. Tapi setelah gue belajar lebih lanjut, apalagi setelah gue cek human design mereka gitu, ternyata mereka memang dominannya itu kinestetik. Jadi Oke. kalau dominannya kinestetik ya percakapannya memang dengan itu ya kinestetik. Salah satunya dengan body language gitu. Iya, 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 iya. Jadi gimana ya, kita mesti tahu juga nih tadi gaya komunikasinya gimana gitu. Iya, 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 iya. Tapi Sebenarnya jadi memang ya hmm, buat demi sopan santun sih memang benar kok. Benar, idealnya lihat menatap mata gitu ya. Tapi ya benar. kita nggak bisa sepenuhnya salahin anak juga sih. Bener nggak sih gitu, LJ atau Dad and Mom? Karena Ah, kita sendiri iya. tadi misalnya lagi asik ya Hmm. sesuatu dengan kerjaan gitu atau kayak tadi lagi nonton drakor gitu, hits jangan ganggu gitu ya. Sedangkan anak kan mencontoh dari kita. Iya, 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 benar sih. Benar sih. Iya, benar banget sih, Dad Mom ya. Maksudnya kita juga harus mungkin berkaca gitu ya, introspeksi juga pada saat mereka bertanya atau memanggil kita udah belum menoleh ke mereka. Kita udah memberikan kayak perhatian yang decent belum ya? Karena kan Iya, iya. kadang kan kita kayak sambil ngetik, misalnya nih, Kia udah bisa ngomong gitu ya, dia Iya. panggil Panda gitu. Aku lagi ngetik, tapi aku Malah doang gitu ya. tapi sambil sambil ngetik mungkin kayak gitu ya. Itu Tapi kan jawab sih iya sebenarnya. udah jawab sih ya, udah Udah jawab cuman jawab kan sih, gak menoleh cuma ke nggak mereka ya. secara hangat dan sopan gitu ya. Benar, 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 benar. Tapi sebenarnya jadi gimana tuh kok? Maksudnya kan kita berada di kultur yang, Mm-mm. ya aku juga sebenarnya dibesarkan secara konservatif yang kalau seandainya orang tua manggil, orang tua bertanya, orang tua ini pokoknya manggil kita lah gitu ya. Aku Mm-mm. dipanggilnya Ren kalau kecil gitu, Ren. Ini. Nah itu tuh aku harus badan harus Mm-mm. menghadap loh kok. Iya, Terus udah gitu nggak cuma muka doang nggak ya. cuma muka doang, badan baiknya menghadap gitu. Ah, ah. Terus udah gitu kalau ngucapin thank you tuh nggak boleh kayak sambil nunduk gitu thank you. Ngucapinnya tuh Hmm. kayak bener-bener ngucapin ke muka orang tersebut gitu loh. Jadi kayak
hal-hal yang kayak kesopanan yang kecil-kecil, etika-etika gitulah ya, ibaratnya kayak gitu tuh aku dibesarkan kayak gitu. Jadi juga banyak juga sih kok teman-teman aku tuh yang kayak misalnya nih ya, tuh Uncle lagi nanya tuh, ini siapa lah nama anaknya gitu ya, Brandon, Uncle Iya. lagi nanya tuh, jawab dong, udah, sini gadgetnya kasih ke mama dulu deh. Itu Uncle lagi ngajak ngobrol tuh, Uncle lagi nanya gitu. Jadi anak itu menjawab dengan males-malesan gitu loh, kok kan gadgetnya diambil. Mungkin di dalam pikiran dia, aduh, nih Uncle LJ, aduh, pakai nanya-nanya segala sih. Gue lagi main, nih jadi diambil gadgetnya gitu. Aku kadang merasa bersalah juga sih kok. Aku kadang merasa bersalah loh. Maksudnya kayak, ya aku nggak expect sampai kayak gitu sih. Maksudnya, cuman aku orangnya kan emang suka ngobrol kan, suka kayak Iya, iya, memancing, iya. memberikan, dan aku terlatih untuk memberikan ini kok, open end question. Jadi aku Mm-mm. suka bertanya gimana di sekolah. Aku jarang bertanya kayak, oh kamu nggak suka manis ya? Itu kan mengarahkan tuh kok Iya, iya. pertanyaannya kan. Aku lebih suka kayak, kamu kalau dessert nih sukanya apa gitu. Itu kan bisa meluas kan kok. Tapi Mm-mm. kadang mereka tuh males kok. Mungkin dalam hati mereka, aduh, gue perlu banget ya menjawab pertanyaan itu ya. Lu gak lihat nih gue lagi pegang mainan gitu. Dan orang tua di sekitar aku juga kayak lebih kayak, apa ya? Itu lagi ditanya tuh sama Uncle LJ, kamu jawab Mm-mm. dong. Masa lihat Mm-mm. ke ini terus, ayo jawab yang benar. Suka kayak gitu. Nah, menurut Mm. Koal tuh kayak gimana sih sebenarnya kita harus mengajarkan anak-anak mengenai hal Oke. itu? Oke, very good, LJ. Itu sebenarnya ini ya, Dad and Mom bisa dengerin lagi episode yang kita sebelumnya tuh yang Hmm. bonding dengan anak lewat main. Oh, oke. Ya, Itu, jadi kan kalau kita mau komunikasi dengan anak, nyambung dengan anak, kita kan ini mesti dulu samain energi kita, tuning energi kita dengan energi anak samain nih. hmm, hmm, Kalau bahasa kerennya itu matching di energi hmm, ya. Kalau hmm, di bisnis atau yang di NLP kan bilangnya matching hmm, di energi. Jadi matching dulu hmm, energinya. Anak lagi main, duduk kita liatin matanya, main gitu. Liatin sampai nanti suatu ketika dia menghadap ke kita gitu ya. hmm. Begitu menghadap kita baru, asik banget mainnya. Kita kan ngomong gitu tanpa judging ya, asik banget Hmm. mainnya. Terus, oke. Mungkin ya setelah itu mungkin dia baru ini ya mulai ngeliatin kita atau apa gitu ya, mulai terlibat dengan komunikasi. Jadi kita perlu lihat momen juga sih ya. Kalau menurut Hmm. gua gitu ya. Momen Ya. itu yang pertama tadi lihat momen, terus yang kedua juga refleksi diri juga. Gua jangan-jangan apa gue juga gitu ya, anak ini mencontoh Hmm. gitu. Dan yang ketiga kita juga bisa ajarin anak sih. Ya. Ayo yuk kalau diajak bicara, lihat mukanya gitu. Walaupun Hmm. jujur sih, kalau gua lagi asik nonton atau apa juga nggak mudah sih LJ. Ya, iya sih, iya sih, iya sih. Jadi mungkin kalau lagi apa ya acara bareng gitu makan bareng ya bikin rules saja. No, no gadget on No the gadget. dining Wah, table. itu Jadi number one kalau tuh kok aku. iya Number kalau one tuh. kalau kalau kita makan malam memang biasanya gitu sih makan malam bareng Hmm. no gadget Hmm. on the table gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ya Hmm. bisa bikin momen kayak gitu ya misalnya ngobrol gitu. Atau lagi misalnya pergi bareng gitu makan bareng di luar juga bisa Ya, bikin ya, kayak ya. gitu juga sih. Tapi Ya, rada ya. susah sih LJ soalnya kadang kan kalau janjian bareng teman atau apa terus nanya udah di mana nih gadgetnya keluar juga nih. Yes, yes, yes. Benar, Iya, benar, jadi benar, benar. rada tricky ya. Jadi mungkin jangan terlalu Hmm. keras juga ya ke anak soal ini. Hmm. Hmm. Karena anak makin keras tadi kayak cerita LJ bahkan gadgetnya diambil gitu kan jadi mungkin antipati. Aduh, udah Dia deh, gua menjawabnya nggak jadi mau pada males-malesan gitu sih sebenarnya. Jadi males-malesan dan kayak nanti terpaksa untuk asosiasi menjawab. Heeh. bisa asosiasi. Oke, Uncle LJ berarti no gadget nih. Kalau ada Uncle LJ nih, Iya, ada gadget Uncle LJ terancam ya. no gadget berarti no fun. Gawat juga kalau Iya, asosiasi iya, jadi iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Iya, iya. Dulu tuh aku sering berpikir gini kok, kalau Heeh. seandainya kita, apa ya, kalau seandainya kita kayak mengobrol, nggak harus Mm-mm. kayak sambil tatap muka atau badan menghadap, itu adalah nomor satu pas lagi nyetir. Hmm. Nomor satu pas lagi nyetir. Yes. Kedua, lagi melihat pemandangan. Mm-mm. Jadi kita boleh kayak melihat pemandangan gitu lalu kita ngobrol kayak gitu. Tapi sisanya tuh kayak aku kayak lebih suka sih mengajarkan anak kayak pada saat kita say please atau misalnya kayak pada saat manggil manggil waiter deh nih kok, manggil waiter. Mm-mm. Aduh, manggil waiter kok aku paling paling gimana ya? Kayak anak-anak tuh suka
Mbak, tapi sambil lihatnya kemari ke ke makanan gitu. Aku tuh lebih suka kalau dia kayak mencari lalu kayak memanggil mbaknya gitu dengan kayak menghadap gitu loh kok. Nggak tahu Iya, deh ya. iya, Mungkin iya, kayak iya, iya. kayak Kok hal itu sih kayaknya sekecil nggak itu. sopan sih. Gue berasa kayaknya nggak kurang Hmm, sopan. Tapi kalau di mm-mm. mobil sambil nyetir ya memang mau gimana. Tapi justru ya LJ Iya. jujur ya, gue sama anak-anak gue kalau di mobil itu ngobrol itu malah mereka lebih terbuka loh. Ah, Kalau oke. kita lagi pergi berdua Lebih aja keluar gitu. gitu ya kok. Maksudnya Lebih keluar. kata-katanya. Jadi kalau misalnya lagi gede, sama yang gede nyetir, gue di samping gitu ngobrol lebih keluar. Hmm. Gitu. Sedangkan kalau dengan yang kecil gitu yang kemarin misalnya dengan salah satu gitu lagi gue nyetir ini tuh mereka bisa ngobrol. Mungkin Oke. ya karena situasinya juga memang di mobil Mendukung. nggak ada hal lain ya Iya, 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 dan iya. juga mungkin merasa aman. Iya, Kan tempatnya tertutup nggak ada orang lain nguping gitu. iya, 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 Lebih iya. terbuka dan mungkin juga posisi LJ. Karena Oke. kan kadang kan ada orang itu kalau ngelihat ini face to face ini kan kayak ada mungkin malu, Oh iya benar juga. sungkan, Mungkin ada orang yang nggak nyaman ya kok ya. nggak nyaman. Kalau seandainya kayak eye contact atau apa Eye contact gitu. betul, apalagi eye contact yang Hmm, kayak hadap-hadapan gitu, apa face ya to ya face ya 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 180 derajat ya 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 gitu. ya. Makanya kayak gua kalau di session gitu dengan waktu konseling atau coaching gitu ngambil posisi 90 derajat. Oh, oke. 90 derajat. Jadi misalnya kursinya segi empat nih. Iya iya iya. Klien duduk di sisi yang Hmm, kiri, gua di sisi bawah gitu. Jadi kan nggak iya langsung lihat face to face iya gitu. Jadi iya iya ada iya juga yang lebih nyaman gitu. Kadang kan ada juga yang duduknya gue sebelahan gitu. Tergantung klien juga iya gitu. iya. Jadi Nah, mungkin sama juga dengan anak gitu. hmm. Nah, tapi kalau anak nih misalnya sampai dia malu atau sungkan melihat muka orang kan berarti dia ada rasa insecure nih. Berarti perlu digali lebih dalam lagi Betul, ya kok perlu ya. digali lebih lanjut lagi nih. Kenapa Kenapa ya ini dia dia? nggak menatap muka gitu? Apa apakah ada masalah kayak rasa percaya diri atau apa gitu maksudnya Ya, dia ya, takut kah ya, atau ya, ya, apa ya. gitu ya kok ya Merasa takut, tidak nyaman, mungkin hmm merasa unworthy atau apa, we don't know gitu ya. Kan jadi ya perlu dieksplorasi gitu. ya 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 Tapi kalau hmm balik lagi ke pertanyaan awal LJ tadi itu yang keponakan tadi cuma ngangguk atau geleng aja, itu dia udah sebenarnya sudah komunikasi, menjawab ya udah ya ya jawab ya ya LJ ya. Nah, gitu. jadi balik lagi berarti tadi pertama kita sendiri harus duluan memberikan contoh gitu ya kok ya berarti ya. Bener LJ. Lalu kita sebagai orang yang lebih tua juga harus bisa, oke, I think this is reminder for me. Aku juga harus bisa lihat sikon berarti ya kok ya pada Iya, saat ngobrol ya. lihat Jangan sikon. langsung langsung apa ya, jangan langsung tiba-tiba dia lagi apa gitu aku langsung tanyain gitu kali ya kok ya. Iya, apalagi kalau mau Mm-mm. ngomongin hal yang serius gitu ya. Misalnya Oke. serius, misalnya ngomong, nanti kamu setelah lulus ini kepingin kerja jadi apa? Come on, itu mah nggak bisa lagi motong gitu lah, cari momen lah ya. Ya, 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 ya. Oke, jadi momen, Gitu. situasi, posisi itu juga penting gitu ya. Tapi Yes. kita tuh sebenarnya harus encourage anak-anak untuk berkata-kata gak sih kok pada saat menjawab atau ya biarkan aja dia sesuai dengan kan Koal juga ahlinya human design nih, iya kan? Ada yang anak-anak tuh mungkin ya, I don't know, lebih suka menjawab dengan bahasa tubuh kali atau mimik gitu. Itu gimana kok kita ini Oke, mereka? That's very good questions gitu Alji. Jadi mungkin biarpun anak ini secara keunikannya mungkin dia yang paling dominan kinestetik atau bahasa tubuh, tapi kan Hmm, di society ya, lah bahasa keren iya, banget. bener sih kok di Di society tuh. society itu kan persepsinya kalau bicara ini kan harus lisan ya, lisan dan menatap ya. Kita mesti mengajarkan itu ke anak-anak kita. Hmm, Ngajarinnya gimana? Dengan ngasih contoh. yang Serius. ngasih contoh. Dengan ngasih Ya, contoh sih. ya, Gitu. Karena yes, kalau kita cuma nyuruh doang, kita nggak ada contoh ya susah juga. benar, benar, benar Gitu. banget. Oke, jadi kalau seandainya anak nih nggak jawab, bukan berarti anak nggak jawab ya kok ya. Jangan-jangan Bukan dia sudah berarti nggak jawab. Jangan-jangan dia udah jawabnya dengan apa ya, sudah menjawab keunikannya ya. dia, dengan body language Oke, dia gitu ya. nah kita jadi ngerti deh ya Dad Mom ya bahwa ya sebenarnya mungkin anak tuh sudah menjawab gitu, tapi ya Betul. nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita ekspektasi gitu. Mereka menjawabnya Yes, dengan yes, kata-kata yes, ya. yes.
ya ekspektasi kita jawabnya dengan kata-kata secara lisan dan sambil menatap. Mungkin dia nggak melakukan itu. Oke, Iya, coba dulu iya. lihat. Jangan-jangan memang lagi asik. Kita kalau lagi asik juga nggak mau diganggu. Gitu Hmm. kan. Ya, jadi mungkin kita Oke. bisa bikin rule aja gitu. Rule lagi makan malam bareng. Oke, no gadget di meja gitu. Iya, No gadget iya, disimpan. iya. Dan ya kalau mau bicara ya cari momen dulu gitu. Oke. Hmm, Atau nungguin dia. Nungguin gitu. Jadi misalnya ini misalnya anak gua juga yang cowok gitu kan suka main gitar ya. hmm. Lagi asik main gitar ya gue juga nggak nyelonong lah. Tunggu dia dulu selesai main lagu baru terus oke ajakin gitu. Iya, 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 Atau iya. mungkin misalnya kayak gini, lagi gini nih, tapping gini terus ada anak itu mau masuk gitu, kadang kan lihat dulu, oke, terus gue lihat, gua ini dulu ya, ntar dia balik lagi. Jadi mungkin ya kita kasih kode kayak gitulah ya. Iya, 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 iya. Oke, Jadi itu sip. sebenarnya kan Kita juga kita komunikasi. belajar, kita belajar komunikasi ini yang another level yang juga kita bisa mengerti nih ya, Datmam ya bahwa ya mungkin anak tuh bukan yang nggak jawab, dia sudah menjawab tapi mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ya mungkin kita tetap encourage mereka untuk yang namanya value kesopanan gitu kali ya kok Betul, ya, betul etika, banget. sincerity sih kok, terutama ya pada saat kayak menjawab nggak tahu deh, Anji merasa hal itu kok hal yang penting ya buat anak-anak ya, pada saat mengucapkan thank you, pada saat mengucapkan sorry, pada saat say excuse me atau please gitu, itu kayak sincerity itu pada saat Heeh. kayak kita eye Bukan contact sekedar atau kewajiban ya. yes, bukan sekedar kewajiban dan ya menjawab pada saat ya momen yang sesuai gitu ya, menjawab dengan senyum terutama pada saat mereka gitu, introduce mereka gitu ya. "Oh, nama saya LJ gitu, Uncle siapa namanya, Auntie siapa gitu. Itu kayak buat aku tuh kayak value-value yang penting Ah, ah, ah. juga sih ya buat Energinya berasa diajarkan. beda sih. Dan seneng loh kok kalau lihat anak-anak tuh kayak kayak gitu gitu ya. Iya, iya, iya. Menyapa kayak gitu kok kayaknya wah, menurut aku ya itu tanda kesuksesan orang tuanya tuh kok. sebuah sebuah ya nggak melulu gimana sih, cuman mungkin kayak LJ merasa bahwa wah ini orang tuanya nih panutan banget nih pasti anaknya sampai bisa kayak menjawab dengan senyum. Ada sih kok teman aku yang kayak Mm-mm. gitu, anaknya tuh ramah banget, super ramah. Iya, iya. Tapi balik lagi nih, introvert versus extrovert gimana? Beda lagi. Yes, bener, bener. Gak semua anak-anak bisa kayak gitu ya. Nggak semua anak bisa kayak gitu ya. Yes, Jadi yes, ya yes. gimana ya? Nggak bisa kita Hmm. pukul rata juga. Kita justru Iya, perlu appreciate mereka lah. Kalau udah iya, bisa mereka yang malu, shy gitu, mau bener. ngucapin gitu. Atau bahkan salaman. Iya, Let's iya, iya, appreciate them gitu. Karena not iya, iya. everyone is the same gitu. Nggak semuanya Benar, extrovert. benar, benar, benar. Nggak cuma anak-anak kok, orang yang udah dewasa aja juga kadang kan, iya kan, orang yang udah dewasa aja juga kadang juga sulit gitu loh untuk Iya, mengekspresikan, iya, iya iya, kan. iya. Oke, mungkin that's it kali ya episode kita untuk Yes, yang kali ini. Nanti kita akan berbagi seputar tips parenting lagi dan kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di episode berikutnya yang pasti lebih menarik lagi bersama saya LJ dan Aldian. Oke, thank you, Dad, Mom. Thank see you, you that LJ. See you. mom.